Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak dan Ibu guru yang masih dengan sabar menemani adik-adik pada pagi hari ini. Nah, balik lagi bareng Kak Atika dalam program Smart School Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, materi hari ini adalah operasi bilangan and I hope you enjoy learning with me. Oke adik-adik, ini adalah salah satu materi dalam penalaran umum yaitu operasi bilangan. Nah, di operasi bilangan itu pastinya kita tidak akan terlepas dari soal perhitungan, tapi perhitungannya berarti adik-adik harus tahu nih bahwa sebenarnya di perhitungan itu ada 4 materi operasi bilangan ya. Yang pertama adalah penjumlahan, terus yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat itu adalah pembagian. Nah, untuk materinya sendiri, untuk bilangan-bilangannya biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah bilangan bulat, terus pecahan, kemudian desimal, dan yang terakhir adalah persen. Nah, hari ini yang pertama akan kita bahas itu adalah bilangan bulat. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah bilangan bulat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bilangan bulat itu ada 2 ya adik-adik. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan bulat itu yang pertama adalah bilangan bulat positif. Pastinya adik-adik sudah pernah belajar sih ini. Cuman kita akan review sedikit karena terkadang karena kita menganggap itu sudah sering dipelajari dan gampang, itu kita kadang keliru ketika mengerjakan soalnya. Jadi ada positif dan ada negatif ya. Nah, nanti berarti akan dilakukan keadaan atau operasi bilangan yang keempatnya, perkalian, pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Ini ya adik-adik untuk intermezzo bilangan bulatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang pertama itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalnya adik-adik nih dapat bilangan bulat, penjumlahan atau pengurangan, kalau misalnya dia sama tandanya itu kan lumayan gampang. Kalau misalnya positif dengan positif berarti pasti hasilnya positif kan. Nah, tapi kalau dia berbeda tandanya, jadi kita masuk di penjumlahan dulu ya. Kalau dia berbeda tandanya, adik-adik harus perhatikan dulu angka yang paling besar yang mana. Jadi tanda akhirnya nanti akan mengikuti angka yang paling besar. Terus untuk hasilnya adik-adik sisa kurang. Angka yang paling besar dikurang angka yang paling kecil. Sekarang mari kita bahas satu-satu untuk ini soalnya. Yang pertama, ini kan ada minus 3 ditambah 5 ya. Untuk soal pertama itu ada minus 3 ditambah dengan 5. Nah, sama yang seperti saya bilang tadi. Nah, itu kan dia berbeda ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Berarti kita harus mengikuti hasil akhirnya itu akan mengikuti angka yang paling besar. Nah, angka yang paling besar itu adalah positif 5. Berarti pasti hasilnya nanti adalah bernilai positif. Nah, adik-adik sisa kurang. 5 dikurang minus 3. Berarti hasilnya 5 dikurang 3 ya, berarti hasilnya adalah 2 dan nilainya adalah positif karena angka yang paling besar itu adalah positif. Terus yang kedua nih, masih sama, masih tentang penjumlahan yang berbeda tanda. Nah, untuk nomor 2 karena tanda yang paling besar itu adalah negatif, berarti hasil akhirnya pasti nanti adalah negatif. Nah, adik-adik sisa kurang. 8 dikurang 5 berarti dia adalah 3. Hasil akhirnya adalah minus 3. Itu ya adik-adik. Untuk soal nomor 3, adik-adik harus perhatikan tanda di sini ada yang berdekatan nih, negatif dengan negatif. Berarti hasilnya ini akan berubah jadi positif. Dia ya untuk tandanya. Nanti kalau saya tulis ulang, misalnya ini jadi minus 8 ditambah dengan 3. Nah, balik lagi nih ke awal tadi. Karena dia berbeda tandanya, berarti hasil akhirnya itu akan mengikuti tanda yang atau angka yang paling besar ya. Berarti karena angka yang paling besar itu adalah minus 8, berarti hasil akhirnya pasti adalah minus.
sisa dikurang 8 dikurang 3 berarti adalah 5. Tuh untuk penjumlahannya. Terus yang terakhir adalah 8 dikurang 10. Nah, kalau dapat angka yang mau dikurang itu jauh lebih besar dari pengurangnya jauh lebih besar daripada yang mau dikurang, berarti hasilnya nanti adalah negatif. Atau balik lagi. Nah, angka yang mau dikurang itu kan jauh lebih besar daripada positifnya, berarti hasilnya negatif. Adik-adik sisa kurang 10 kurang 8 berarti dapat 2. Itu ya untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau dia sudah berbeda tandanya, adik-adik lihat angka paling besar yang mana, maka nanti dia akan mengikuti, tandanya akan mengikuti angka yang paling besar. Itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya itu ada perkalian dan pembagian. Nah, di perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada beberapa yang harus kalian perhatikan mengenai tandanya. Jadi kalau misalnya dua-duanya sama tandanya nih, berarti hasilnya nanti akan jadi positif. Kalau dia berbeda tandanya, maka hasilnya pasti adalah negatif. Contoh ada di layar, kalian bisa lihat kalau dua-duanya positif dengan positif dan negatif dengan negatif, itu kan hasilnya dia adalah positif ya. Adik-adik bisa lihat. Terus kalau salah satunya nih negatif, berarti hasil akhirnya pasti adalah negatif. Contoh yang ini negatif, ini negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Khusus di perkalian. Nah, pembagian juga sama, yang membedakan hanya tanda ya, yang ini tadi. Kalau ini perkalian, berarti yang di sebelahnya itu adalah pembagian. Jadi kalau sama dia tandanya, berarti hasilnya positif. Kalau dia salah satunya negatif, berarti hasilnya pasti negatif untuk perkalian dan pembagian. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal untuk perkalian dan pembagian. Tentunya kita ini untuk perkalian ya, terus di sampingnya ada pembagian. Berarti sama kayak tadi, adik-adik harus perhatikan tandanya. Untuk soal nomor 1, karena dua-duanya positif, berarti hasilnya positif. Nah, ini. Terus untuk soal nomor 2, salah satunya negatif, berarti hasilnya pasti negatif. Begitupun di soal nomor 3, salah satunya negatif berarti hasilnya negatif. Beda tanda ya. Terus untuk nomor 4, karena dua-duanya negatif berarti hasilnya akan jadi positif. Dia adik-adik harus ingat itu ya. Ini berlaku di perkalian dan pembagian. Kalau dia penjumlahan dan pengurangan, balik lagi kayak tadi, angka yang paling besar. Nah, ini untuk soal pembagian berarti nomor 5 itu dua-duanya positif, berarti hasilnya positif juga. Terus nomor 6, salah satunya negatif, berarti hasilnya adalah negatif. Begitu juga di nomor 7, salah satu negatif. Dan yang terakhir nomor 8, dua-duanya negatif, berarti hasilnya pasti nanti adalah positif. Gimana adik-adik? Ini sebenarnya cuma review materi yang kemarin, karena adik-adik pasti sudah paham dan sudah belajar kemarin ini di kelas 10 materi untuk bilangan bulat itu di kelas 10. Nah, ini adalah contoh soal untuk mix ya. Kalau tadi kan pengurangan dengan penjumlahan berpasangan, perkalian dan pembagian berpasangan. Nah, ini adalah mix keempat-empatnya. Nah, kalau adik-adik dapat soal seperti ini, ada beberapa yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, kalau dia tidak ada dalam kurung khususnya, berarti yang diselesaikan terlebih dahulu itu adalah perkalian dengan pembagian. Jadi adik-adik boleh tandai, boleh buat dalam kurung atau tandai saja nanti untuk perkalian dan pembagiannya kalau tidak ada dalam kurung. Tapi kalau ada dalam kurung berarti kita selesaikan dalam kurung dulu ya. Nah, untuk contoh soal yang di atas itu kebetulan tidak ada dalam kurung, yang mengkhususkan harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti yang pertama kita selesaikan itu adalah perkalian dan perkalian dan pembagiannya ya. Berarti adik-adik bisa selesaikan yang ini terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan 12 kali 5 dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, boleh ditulis, boleh selesaikan langsung ini, berarti nanti dapat 12 ya. Nah, dapat 12 terus dikurang. Ini 12 kali 5 kan dapat 60, terus dibagi 2 berarti dapat 30. Nih ya.
Nah, kalau seperti ini adik-adik boleh, kalau dapat perkalian dan pembagian, adik-adik boleh kali dulu baru bagi, atau mau bagi dulu baru dikali, itu boleh, terserah adik-adik, karena nanti akan sama kok hasilnya. Nah, berarti 12 dikurang 30 balik lagi, yang pengurangnya itu jauh lebih besar daripada yang mau dikurangi, berarti hasilnya adalah minus 18. Oke? Ini untuk soal yang pertama, contoh soal. Nah, ini soal yang kedua. Nah, balik lagi kembali tadi yang kakak jelaskan, bahwa kalau tidak ada dalam kurung khususnya, berarti kita selesaikan perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada, berarti yang kita selesaikan itu yang dalam kurung dulu, baru nanti kita buat lagi tanda untuk perkalian dan pembagian. Nah, untuk ini berarti ada dalam kurung khusus ya, berarti kita selesaikan yang ini dulu, baru nanti ini yang perkaliannya. Nah, kalau misalnya kita selesaikan, berarti minus 25 ditambah 2, itu dapat minus 23, dikurang 12 ditambah dengan 5. Nah, adik-adik bisa lihat ini dua-duanya minus. Nah, kalau mau memudahkan, adik-adik boleh nih mengikuti metode kakak supaya bisa ingat. Biasanya kalau saya belajar itu, ingat minus itu berarti dia adalah hutang. Kalau kalau positif itu dia adalah uang. Jadi kalau ini minus 23 itu kan adalah hutang ya. Terus ini minus 12 itu adalah hutang juga. Berarti kalau dia dijumlahkan itu totalnya adalah hutang ya, berarti 35, minus 35. Nah, terus ditambah dengan 5, positif 5, berarti dia adalah uang. Kita punya hutang nih 35, terus uangnya adalah 5, berarti sisanya itu adalah minus 30. Itu untuk memudahkan adik-adik. Jadi ingat saya, oh minus itu adalah hutang, dan positif itu adalah uang. Nah, untuk menyelesaikan operasi bilangan bulat, adik-adik harus perhatikan tanda di depan angka ya, untuk mengetahui berapa hasil akhirnya. Kan kalau pembagian dan perkalian itu lumayan mudah. Nah, yang kadang bingung itu adalah di penjumlahan sama pengurangan, apalagi kalau misalnya angkanya double. Itu ya adik-adik. Oke, selanjutnya ini adalah contoh soal. Nah, sama kayak tadi di contoh soal ini kan dia tidak ada yang mengkhususkan atau dalam kurung yang sudah disediakan. Berarti kita petakan lagi untuk perkalian atau tanda. Yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah operasinya. Ingat, perkalian dan pembagian itu harus lebih dulu diselesaikan. Nah, kalau mau memudahkan itu kita ubah dulu tandanya ya. Ini tadi positif ketemu negatif itu kan jadi negatif. Terus negatif ketemu positif itu kan jadi negatif. Ini tetap, dan ini negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, kalau kakak tulis ulang berarti dia jadi 6 dikurang 2 dikurang 4 dikali 5 ditambah dengan 5. Kalau kita sudah buat sederhananya. Nah, kalau seperti ini, ingat lagi yang harus diselesaikan pertama kali itu adalah perkalian ya. Jadi kita harus selesaikan dulu ini yang perkalian ini nih. Harus selesaikan dulu perkaliannya, baru yang lain juga bisa menyusul, diselesaikan terlebih dahulu, tapi kita fokus di perkalian. Berarti ini hasilnya minus 4 ya. Jadi 6 kurang 2 itu adalah 4, minus 20, terus ditambah dengan 5. Berarti hasilnya adalah minus 11. Nanti hasilnya adalah minus 11. Oke adik-adik, makanya tadi kakak bilang adik-adik harus perhatikan tanda di depan angka. Oke. Next, kita masuk di pecahan. Nah, pecahan itu dia adalah bilangan yang menggambarkan dari keseluruhan yang dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Nah, model pecahan itu biasanya seperti ini ya. Ini langsung contohnya saja, atau upper B gitu juga bisa. Nah, di pecahan itu yang di atas itu namanya adalah pembilang. Jadi yang di atas itu adalah pembilang. Adik-adik harus ingat, yang di atas itu adalah pembilang,
yang di bawah itu adalah penyebut. Oke, ini untuk pecahan. Jadi pecahan itu juga sebenarnya dia adalah perbandingan. Kalau misalnya kita tulis itu dia sama modelnya dengan 5:9. Jadi 5:9 kalau dibuat jadi pecahan jadi 5/9. Itu ya adik-adik. Sama juga untuk operasinya. Sama dengan operasinya juga pasti akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi kita bahas dulu untuk jenis pecahan. Nah, jenis pecahan itu sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah pecahan biasa, seperti yang adik-adik bisa lihat, 2/3. Kemudian ada pecahan campuran. Nah, sekarang kita bahas dulu pecahan biasa. Pecahan biasa itu balik lagi ya, dia ada pembilang dan ada penyebut. Dan biasanya kalau pecahan biasa itu akan diubah ke pecahan paling sederhana atau paling kecilnya. Contoh ini ya, ada menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, ini ada 15/45. Nah, kalau misalnya adik-adik mau selesaikan nih, pecahan 15/45, caranya adalah adik-adik harus mengingat kembali tabel perkalian. Kira-kira 15 dan 45 itu berada di tabel perkalian berapa? Hasilnya berada di tabel perkalian berapa? Nah, kebetulan ini adalah kelipatan 5 ya. Berarti kalau misalnya 15 dan 45 itu kan dia dua-duanya bisa dibagi dengan angka 5. Berarti untuk menyederhanakan pecahan sebenarnya itu kita bagi dia dengan angka yang sama. Nah, ini angka 5. Berarti 15 dibagi 5 dapat 3, 45 dibagi 5 dapat 9. Berarti hasilnya adalah 3/9. Itu ya untuk menyederhanakan pecahan, bentuk pecahan ke pecahan biasa, pecahan sederhana. Jadi ini pecahannya lumayan kompleks. Ketika kita ubah jadi bentuk paling sederhana itu dapat 3/9. Itu ya adik-adik untuk pecahan biasa. Nah, yang kedua itu adalah pecahan campuran. Kalau tadi kan pecahan biasa hanya ada penyebut dengan pembilang ya di atas dengan yang di bawah. Kalau pecahan campuran itu ada koefisien atau ada angka di depannya. Itu adalah pecahan campuran. Kalau misalnya kita mau ubah dia ke pecahan biasa, caranya adalah seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Kalau ada A, B/C ini pecahan. Caranya untuk ubah A-nya dulu ini harus dikali dengan penyebut. Kita kali dengan penyebut. Hasilnya nanti baru kita tambah dengan pembilang. Jadi A kali C ditambah B/C. Nah, contohnya ada di sebelah ada pecahan 45/8. Berarti kalau kita sederhanakan, boleh kakak tulis dulu ya supaya kalian paham. Kita tulis dulu. Oke, jadi caranya itu adalah dikali dulu dengan di bawah, baru nanti kita tambah dengan di atas. Nah, 4 kali 8 itu kan dia adalah 32 ya. 32 ditambah 5/8 berarti dapat 37/8. Jadi ini adalah pecahan campurannya 45/8. Bilangan biasanya atau pecahan biasanya itu adalah 37/8. Itu ya kalau dia mau diubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Pecahan biasa mau kita ubah ke pecahan campuran. Ini ada salah satu contoh pecahan biasa. Kita mau ubah ke pecahan campuran. Caranya adalah adik-adik perhatikan penyebutnya. Nah, kita perhatikan penyebutnya, terus kita cari perkalian berapa yang dikali dengan penyebut menghasilkan angka pembilang. Kalau misalnya ada, berarti itu adalah hasilnya. Kalau tidak ada, cari yang mendekati. Jadi dia yang mendekati, tapi tidak boleh lebih dari angka pembilang. Sekarang 3. Kalau kita lihat pembilangnya kan ada 8 ya. Berarti pembilangnya ada 8, angka 8, berarti kita cari 3 dikali berapa, itu dapat 8 atau di bawah 8. Nah, kalau kita pikir tidak ada ya perkalian 3 yang hasilnya 8, berarti kita cari yang paling mendekati. Yang paling mendekati itu adalah 6. 6 ya, 3 kali 2, berarti dia dikali 2. Nah, hasilnya itu kita tulis di sini. Di depan pecahannya, depan angka pecahan atau koefisiennya.
Nah, selanjutnya hasilnya tadi yang ini itu kita kurang. Ini kita kurang dengan 8, jadi 8 dikurang 6 itu adalah sisanya adalah 2, terus tulis ulang penyebutnya. Jadi begini caranya kalau mau ubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Oke, jadi adik-adik harus perhatikan penyebutnya dulu untuk mengetahui dia kira-kira dibagi atau perkalian berapa. Itu ya. Selanjutnya kita akan masuk di operasi hitung pecahan. Yang pertama tentunya adalah penjumlahan. Jadi ada dua keadaan kalau misalnya kita melakukan penjumlahan pecahan. Yang pertama, kalau dia sama penyebutnya, yang di bawah ya, kalau sama penyebutnya adik-adik sisa tambah. Tapi kalau dia berbeda, adik-adik harus cari penyebut yang sama. Nah, kalau cari penyebut yang sama itu sebenarnya adik-adik sisa kali silang, penyebutnya jadi mengikuti perkalian kedua penyebutnya. Kalau dia pembilangnya yang di atas, itu akan mengikuti kali silangnya. Yang ini yang pertama, terus yang kedua itu adalah yang ini. Ya, contoh soalnya di sebelah, adik-adik bisa lihat. Yang pertama adalah 3/7 ditambah 2/5. Nah, ini kan sama-sama nih penyebutnya, berarti adik-adik sisa tambah yang di atas ya. 3 tambah 2/7 berarti dapat 5. Jadi dia dapat 5/7. Nah, kalau model seperti ini berarti dia beda penyebutnya. Kita harus samakan dulu. Nah, berarti cari perkaliannya ya. 15 ditambah dengan 15. Karena kan perkalian 3 kali 5 itu adalah 15. Oke, adik-adik, selanjutnya yang kedua adalah kita kali silang yang ini. 2 kali 5. Berarti hasilnya adalah 10. Terus yang selanjutnya yang sebelahnya lagi. Ini 3 kali 4 berarti hasilnya dapat 12. Nah, ini sudah sama penyebutnya, adik-adik sisa tambah. 10 ditambah dengan 12 berarti dapat 22/15. Nah, adik-adik boleh selesaikan ini atau mau disederhanakan jadi bentuk pecahan biasa juga boleh. Atau karena ini dia angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, berarti kita ubah dia jadi pecahan campuran. Nah, caranya adalah perhatikan lagi penyebutnya. Penyebutnya adalah 15, berarti kita berfokus pada perkalian 15. 15 kali berapa dapat 22 atau mendekati 22. Nah, hasilnya itu kan adalah 1. Terus kalau misalnya ini dikurang 15, sisanya adalah ini tadi 1 ya. Ini 1 berarti dapat 7/15. Ini 7/15 ya. Jadi bagaimana caranya kita tahu Kak dia diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran? Caranya adalah adik-adik perhatikan saja angkanya. Saya Kakak tulis ya. Contohnya misalnya 2/4 dengan 5/3. Nah, ini ada dua pecahan. Untuk pecahan yang pertama, kalau dia angka di bawah jauh lebih besar, berarti ini kita akan ubah ke pecahan biasa. Ya, kalau angkanya di bawah jauh lebih besar, berarti kita ubah ke pecahan biasa. Tapi kalau angka yang di atas jauh lebih besar, berarti dia akan diubah ke pecahan campuran. Itu ya adik-adik. Jadi adik-adik harus perhatikan yang mana angka yang paling besar. Itu akan mempengaruhi dia diubah ke pecahan biasa atau pecahan campuran. Oke, selanjutnya itu adalah pengurangan pecahan. Sama modelnya dengan penjumlahan tadi. Jadi tetap kalau dia sama penyebutnya, berarti sisa adik-adik selesaikan yang pembilang. Kalau dia berbeda penyebutnya, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, kalau ini yang kita selesaikan nih, 4/12 dengan 5/12. Perhatikan lagi ya adik-adik. Adik-adik harus perhatikan lagi karena sama penyebutnya, berarti ini 4 dikurang 5 berarti dapat minus 1/12. Tetap berlaku ya untuk bilangan bulat positif dan negatifnya. Terus yang ini berarti kita kali dulu nih. Untuk dapat penyebutnya berarti dapat berapa nih? 96 ya. Ini juga 96.
Terus ya dikali silang kayak tadi. Ini kali silang berarti dapat 32. Dikurang ya. Dikurang, terus selanjutnya adalah ini lagi. 5 kali 12 berarti dapat 60. Nah, ini karena yang mau dikurang jauh lebih besar daripada pengurangnya, berarti hasilnya itu adalah negatif 28/96. Nah, adik-adik boleh sederhanakan atau boleh juga sampai di sini. Nah, kalau misalnya kita mau sederhanakan itu boleh masing-masing kita bagi 4 ya. Kita coba bagi 4. Jadi, di atas dibagi 4, di bawah juga harus dibagi 4. Jangan dibedakan ya, harus sama. Kalau di atas dibagi 4, di bawah juga harus dibagi 4. Berarti ini dapat 7 minus tetap. Terus ini yang di bawah dapat 24 ya. Ini 24. Nah, kalau misalnya dia sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti hasilnya itu. Jadi jangan dipaksa bagi kalau misalnya memang sudah tidak bisa dibagi lagi. Itu ya adik-adik untuk pengurangan pecahan. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, materi ini lumayan gampang, bahkan gampang banget menurut adik-adik pastinya, karena untuk perkalian pecahan itu tidak muluk-muluk ya. Tidak ada yang membedakan dengan pembagian sebenarnya, hanya ada beberapa. Kalau dia perkalian, adik-adik sisa kali pembilang dengan pembilang. Jadi pembilang dengan pembilang, atas kali atas, penyebut dengan penyebut. Itu untuk perkalian pecahan. Nanti hasil akhirnya adik-adik mau ubah ke pecahan campuran juga boleh, atau mau pecahan biasanya juga boleh. Tapi lihat lagi ya, nanti contoh soalnya itu dia minta yang mana. Apakah pecahan campurannya atau pecahan biasanya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Nanti 3/5 dikali 6/8. Hasilnya adik-adik bisa langsung jawab, ini dapat 18/40. Nah, ini boleh dibagi dengan nilai yang sama, mau disederhanakan. Nah, ingat lagi, di atas nilainya jauh lebih kecil daripada di bawah. Berarti ini pasti kita hanya ubah ke pecahan biasa. Nah, dua-duanya adalah bilangan genap. Kalau dua-duanya bilangan genap, berarti pasti bisa dibagi dengan 2. Ini kita bagi 2, coba bagi 2 ya. Berarti dapat 9/20. Nah, 9/20-nya ini tidak bisa dibagi lagi. Berarti ini hasil akhirnya untuk perkalian pecahan. Ini gampang kan? Materi SD. Oke, selanjutnya pembagian. Nah, kalau tadi kan perkalian, kalau ini adalah pembagian. Nah, pembagian pecahan itu sebenarnya dia adalah perkalian terbalik. Maksudnya apa? Pecahan pertama masih sama modelnya, tapi nanti kita akan ubah tandanya jadi perkalian, dan pecahan keduanya itu akan dibalik. Yang tadinya jadi penyebut berubah jadi pembilang, pembilang jadi penyebut di bagian sini. Tadi kan pecahan keduanya adalah C/D, nanti diubah jadi D/C. Nah, sudah perkalian jadi sisa kali, atas dikali dengan atas, bawah dikali dengan bawah. Ini adalah contoh soalnya. 7/3 dibagi dengan 3/5. Adik-adik boleh langsung kali atau boleh ubah seperti ini. Jadi kalau misalnya langsung kali, dia seperti ini ya. 7 dikali dengan 5. Terus nanti ini 3 dikali 3. Kalau saya tulis berarti di sini 3 dikali 3. Terus yang di atas itu adalah 7 kali 5. Berarti dapat 35/9. Nah, boleh sampai sini atau mau disederhanakan jadi bentuk pecahan campuran boleh, karena di atas jauh lebih besar nilainya, berarti kita pakai perkalian 9. Ya, karena penyebutnya adalah 9. 9 kali berapa dapat 35, atau di bawah 35 atau mendekati 35 ya. Dia dapat 3 karena 27. Berarti ini dikurang 27 dapat 8/9. Ini adalah hasil akhirnya. Itu untuk pembagian pecahan. Nah, sudah belajar bilangan bulat, sudah belajar pecahan. Selanjutnya kita akan belajar tentang desimal. Nah, bilangan desimal sebenarnya itu dia adalah bilangan koma ya, yang ada komanya.
kadang siswa bingung, desimal itu seperti apa? Padahal desimal itu adalah bilangan yang ada komanya. Nah, caranya ubah bilangan desimal itu dia biasanya diubah dari pecahan. Pecahan contohnya ini ya, ada 1/2 dengan 3/5. Caranya adalah kalian selesaikan pakai pembagian biasa. Jadi pembilang dibagi dengan penyebut. Kalau kita selesaikan dengan cara biasa berarti 1 dibagi 5 ya. Jangan kebalik adik-adik, karena biasa di sini kita terbalik nih. Yang harusnya di dalam, yang dibagi jadi pembaginya. Jadi ini 1 bagi 2 ya. Berarti nanti dapat 0,5. Selanjutnya itu adalah 3/5. Sama modelnya, berarti di sini 3, di dalam 3 yang dibagi dengan 5, berarti 0,6. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan desimal. Oke? Jadi ingat, pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, selanjutnya adalah persen. Nah, untuk persen ini sebenarnya, untuk persen ini dia dari pecahan ke bilangan desimal, kemudian nanti dikali dengan 100. Jadi tadi kan kita sudah ubah ya, pecahan ke bilangan desimal. 1/2 tadi dapat 0,5 atau 0,50. Nanti kalau mau diubah jadi persen berarti kita kali 100, nanti dia dapat 50%. Terus ini adalah 3/4, jadi bilangan desimalnya adalah 0,75. Nanti dikali 100 dapat 75%. Ya, itu untuk persen ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tadi kan kita sudah bahas pecahan, persen, sama desimal. Sekarang ini ada nomor 1 sampai 3 itu adalah desimal ya, nilai atau bilangan desimal. Nah, kita mau ubah. Jadi untuk yang ini 1, 2, yang 3 itu kita mau ubah dia ke persen dulu. Kita mau ubah jadi persen, terus nanti ke pecahan, atau mau ke pecahan jadi persen juga boleh. Nah, supaya gampang kita ubah jadi persen dulu ya. Nah, berarti kita mau ubah ke persen, terus dia ke pecahan. Nah, sama kayak tadi, kalau misalnya dia bilangan desimal mau diubah ke persen, itu kalian sisa kali 100. Berarti ini kita kali 100 ya adik-adik. Nah, 0,35 dikali 100 berarti dapat 35%. Terus 0,2 dikali 100 berarti dapat 20%. Jadi selalu dikali dengan 100. Terus ini juga 0,45 dikali 100 berarti dapat 45%. Nah, itu kalau mau diubah ke persen. Kalau misalnya mau diubah ke pecahan, adik-adik sisa lihat berapa angka di belakang koma. Jadi penyebutnya itu akan mengikuti angka di belakang koma kelipatan 10. Kalau misalnya 1 angka di belakang koma berarti dia per 10. Kalau 2 angka berarti per 100. Berarti caranya adalah tulis dulu angkanya. Ini angkanya itu adalah 35 ya, berarti 35. Terus karena dia 2 angka di belakang koma yang ini, berarti di sini adalah per 100. Nah, nanti adik-adik bisa sederhanakan nih angka yang ini. Terus selanjutnya adalah 0,2, berarti ini adalah 2 per 10. Terus sama juga dengan 45, berarti adik-adik tulis 45 terus per 100. Karena 2 angka di belakang koma. Cara menghitung angka di belakang koma itu adik-adik hitung dari sini ya. Ini kan komanya ya. Berarti hitung saja. Ini 1. Kalau ini berarti 1, 2. Nah, kadang kita masih bingung-bingung gimana sih caranya menghitung angka di belakang koma. Saking paniknya kadang kerja soal. Nah, sekarang ini untuk 4, 5, 6 itu adalah persen. Kita mau ubah dia ke pecahan dulu kali ya, supaya gampang. Pecahan dulu, baru nanti kita ubah ke desimal. Jadi ini ya. Nah, berarti 25%. Ingat, tadi kalau bilangan pecahan, itu dia, bilangan desimal mau diubah ke persen itu kan dikali 100.
Kalau persen mau diubah ke pecahan itu pasti dia per 100 karena ada persennya ya. Berarti di sini 25 per 100. Terus ini juga sama 15 per 100. Jadi adik-adik sisa tulis angka-angkanya berapa. Baru nanti ubah dia jadi per 100. Nah, kalau mau diubah ke pecahan dibagi ya berarti dapat 0,25. Berarti dapat 0,25. Ini dapat 0,15. Ini berarti dia dapat 0,02. Ini adik-adik untuk ubah nilainya, mau itu pecahan ke persen baru nanti jadi desimal atau sebaliknya, itu boleh diputar-putar, akan sama kok hasilnya. Ini adalah pecahan istimewa yang sebaiknya adik-adik ingat supaya memudahkan nanti untuk kerja soal. Ada beberapa ya. Ada yang pertama adalah 1/2, itu adalah 0,5 kalau dia desimalnya. Kalau persennya adalah 50%. Terus ada 1/3, 0,33, 333. Boleh adik-adik ambil 0,333 ya. 0,333 nanti jadi 33,3% itu akan sama kok hasilnya. Terus ada 1/4, 0,25. Berarti nanti dia jadi 25%. Terus ada 1/5, 0,20 kalau dikali 100 jadi 20%. Terus ada 1/6, itu 0,1666 ya. Jadi 0,1666. Nah, ingat adik-adik dia pakai metode pembulatan, makanya di sini jadi 67. Nah, kalian pasti sudah belajar kan bagaimana caranya membulatkan bilangan. Terus ada 1/7. 1/7 atau kalau desimalnya itu adalah 0,143. Hasilnya dalam persen adalah 14,3%. Terus ada 1/8, 0,125, 12,5%. Dan yang terakhir adik-adik bisa baca ada 1/11 yaitu 0,0909. yang kalau dikali atau diubah jadi persen kali 100 dapat 9,09%. Adik-adik bisa lihat di layar ini ya untuk pecahan istimewa, dan sebaiknya diingat supaya lebih memudahkan nanti kalau misalnya dapat soal. Oke, kita akan masuk ke latihan soal-soal. Mungkin kita akan bahas beberapa ya. Dan disclaimer, ini soal-soal yang kita bahas itu adalah soal-soal sederhana, dan tentunya kalau masuk di UTBK itu soalnya agak lebih ribet dan agak lebih kompleks dibanding yang kita bahas hari ini ya. Karena hari ini tuh kita hanya akan review saja. Oke adik-adik, thank you untuk kesempatan hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih nih untuk antusiasnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dan tetap semangat ya belajarnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.